Kepanikan sedang menyebar di Rusia, tapi jangan khawatir, Vladimir Putin ada di sini. Dalam pidato besarnya di Sochi, Putin mengatakan kepada rakyat Rusia bahwa negara-negara Barat sedang menderita sementara Rusia sedang berkembang pesat. Semua ini berkat 30.000 sanksi yang dijatuhkan Barat pada ekonomi Rusia. Tapi, lihatlah, tindakan Putin sebenarnya tidak sejalan dengan kata-katanya. Jika ekonominya baik-baik saja, kenapa Putin mencuri miliaran dari para oligarki? Jika ekonominya baik-baik saja, kenapa setiap metrik yang diterbitkan oleh Bank Sentral Rusia semuanya negatif? Semua sektor ekonomi menurun, mulai dari penjualan mobil, pendapatan minyak dan gas, hingga perdagangan dengan negara seperti Tiongkok. Untuk bersikap adil pada Putin, ada beberapa industri yang berkembang pesat di Rusia. Rusia akan segera menjadi negara dengan krematorium terbesar di dunia. Kamu tahu, sebuah bisnis menghasilkan terlalu banyak uang ketika mereka mulai menghabiskan untuk iklan-iklan bodoh. Seperti kenapa perusahaan peti mati di Moskow beriklan dengan menggunakan model. Mereka punya terlalu banyak uang. Tapi bagaimanapun, mari kita bahas mengapa dan bagaimana Putin menyita miliaran dari para oligarki yang dia bangun sendiri. Sebelum itu, saya ingin memperlihatkan cuplikan dia di acara Sochi saat membanggakan ekonomi Rusia. Mari tonton. Kalian tahu betapa besar upaya lawan kita dalam beberapa tahun terakhir untuk secara terang-terangan mendorong Rusia keluar dari sistem global dan mengisolasi kita secara politik, budaya, informasi, dan ekonomi. Dilihat dari jumlah dan cakupan tindakan hukuman yang dijatuhkan kepada kita, yang dengan malu-malu mereka sebut sebagai sanksi, Rusia telah menjadi pemegang rekor mutlak dalam sejarah dunia. 30.000 atau bahkan lebih banyak lagi pembatasan dari segala jenis yang bisa dibayangkan. Jadi Gazprom akan berhasil mencapai tujuan mereka. Saya rasa semua yang hadir di sini sudah tahu, upaya-upaya ini benar-benar gagal total. Rusia menunjuk kepada dunia tingkat ketahanan yang paling tinggi, kemampuan untuk bertahan dari tekanan eksternal yang paling kuat. Itu bisa menghancurkan tidak hanya satu negara, tapi seluruh koalisi negara. Dan dalam hal ini kami merasakan kebanggaan yang sah, kebanggaan terhadap Rusia, terhadap warga negara kami, dan terhadap angkatan bersenjata kami. Namun, saya ingin membahas hal-hal yang lebih dalam. Ternyata, sistem global yang sangat ingin mereka keluarkan kami darinya justru menolak untuk melepaskan Rusia. Karena sistem itu membutuhkan Rusia untuk keseimbangan global. Bukan sih hanya karena kewilayah kami naik ke jumlah penduduk kami, potensi pertahanan teknologi dan industri kami, atau kekayaan mineral kami. Tentu saja, semua itu faktor penting. Namun, keseimbangan global tak bisa tercapai tanpa Rusia. Baik keseimbangan ekonomi, keseimbangan strategis, maupun keseimbangan budaya atau logistik, tidak ada satupun. Saya percaya mereka yang mencoba menghancurkan semua ini mulai menyadarinya. Namun, beberapa orang tetap keras kepala berusaha mencapai tujuan mereka, yaitu memberikan kekalahan strategis kepada Rusia. Nah, jika mereka terus bisa melihat itu, rencana ini pasti akan gagal dan terus berlanjut. Saya masih berharap hidup akan memberi pelajaran, bahkan pada yang paling keras kepala. Mereka sering berbuat banyak keributan, mengancam kita dengan blokade total. Mereka bahkan telah mengatakan secara terbuka, tanpa ragu, bahwa mereka ingin membuat rakyat Rusia menderita. Jika itu lebih suka yang mereka pilih, mereka telah membuat rencana masing-masing lebih fantastis dari yang sebelumnya. Saya rasa sudah saatnya Sine untuk tenang melihat sekeliling, memahami situasi, dan mulai membangun hubungan dengan cara yang benar-benar berbeda. Begini, oligarki Rusia ini memiliki salah satu perusahaan makanan terbesar di Rusia dan sekarang itu adalah perusahaan Putin. Itu karena di Rusia, para oligarki harus mengikuti satu aturan. Uangmu adalah uang Putin dan uang Putin adalah uang Putin. Tapi bagaimanapun, biar saya jelaskan kepada Anda apa alasan Putin mengambil alih perusahaan ini menurut pengacara Putin. Perusahaan ini yang menghasilkan miliaran dolar di Rusia setiap tahunnya, mentransfer uang itu ke rekening luar negeri di Australia dan Amerika Serikat. Anda tahu, negara-negara di mana pemerintahnya tidak begitu saja mengambil alih uang yang Anda miliki. Tapi bagi Putin, ini tidak bisa diterima karena negara-negara tersebut memasok senjata ke Ukraina
dan itu berarti Anda tidak bisa mentransfer uang ke negara-negara itu. Dan itulah alasan yang diberikan pengacara Putin untuk mengambil alih perusahaan ini. Sangat logis. Alasan utamanya, seperti yang kita tahu, sederhana. Putin butuh uang untuk menjaga perang tetap berjalan dan akan mendapatkannya dengan cara apapun. Itulah sebabnya para pengacara bahkan tidak berusaha mencari alasan hukum di balik pengambil alihan perusahaan-perusahaan tersebut. Mereka hanya mengarang-ngarang alasan seperti Charlie dari It's Sunny in Philadelphia. Hal seperti ini sebenarnya hanya akan semakin sering terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Karena semua sumber pendapatan tradisional yang dimiliki Putin dan para oligarknya sebelum perang ini sekarang mengering dengan sangat cepat. Baru-baru ini, Rusia mengumumkan sesuatu yang mungkin tak pernah dibayangkan banyak orang akan mereka lihat seumur hidup. Rusia akan mulai mengimpor gas dari Tiongkok setelah 40% kapasitas penyulingan Rusia tidak beroperasi karena sanksi Ukraina. Ini berarti kita tidak bisa lagi menyebut Rusia sebagai pom bensin dunia, kita butuh julukan baru. Ini hanyalah contoh lain dari Putin yang menepati janji yang dia buat kepada rakyat Rusia. Seperti yang dia janjikan, mereka bukan lagi pom bensin Tiongkok, tapi selalu ada kejutan. Bagi Rusia, ini pukulan besar. Seperti yang kalian tahu, Rusia sangat bergantung pada ekspor minyak mentah dan produk minyak untuk mendapatkan pendapatan negara. Sekarang, disinilah saya ingin menjelaskan sedikit tentang situasi ini karena banyak orang salah paham. Mereka berkomentar, "Hei, Rusia masih ekspor minyak." Dan kalian benar dengan komentar itu. Bahkan, ekspor minyak mentah Rusia justru meningkat. Itu karena minyak mentah adalah bahan yang digunakan kilang untuk mengolahnya menjadi produk minyak jadi. Tapi karena kilang Rusia tidak bisa lagi mengolah minyak mentah tersebut, mereka justru mengekspor lebih banyak minyak mentah. Dan mereka tidak mengekspor produk minyak. Ini termasuk bensin atau apapun yang diolah dari minyak mentah. Mereka harus mengimpor produk-produk seperti itu. Ini sebenarnya memang menimbulkan masalah keuangan. Karena meskipun minyak mentah menghasilkan uang untuk Kremlin, produk minyak jauh lebih menguntungkan. Karena marginnya jauh lebih besar ketika mereka mengekspor produk minyak dibandingkan hanya minyak mentah saja. Jadi margin keuntungan yang didapat Kremlin dari ekspor minyaknya telah menurun. Dan itu belum memperhitungkan bahwa sekarang mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli produk minyak seperti bensin dari negara-negara seperti Tiongkok. Tentu saja, Kremlin tidak akan melakukannya dengan uang mereka sendiri. Biaya ini hanya akan dibebankan kepada pelanggan yang membeli minyak untuk mobil mereka atau untuk keperluan lainnya. Tapi untungnya, bagi pelanggan Rusia, mereka mungkin tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu karena penjualan mobil di Rusia sedang anjlok. Faktanya, penjualan mobil di Rusia turun hampir 20% pada bulan September. Dan masalahnya bahkan lebih parah jika Anda melihat secara khusus pada produsen mobil Rusia. Produsen mobil terbesar Rusia, Evo Tevos, mengalami penurunan penjualan hampir 25% pada bulan September. Ini hanyalah contoh lain dari Putin yang menepati janji-janji yang dia buat. Dia bilang dia akan membangun kembali Uni Soviet dan dia melakukannya di depan mata kita. Sebentar lagi, orang Rusia harus menunggu 10 tahun untuk sebuah mobil dibuat, karena tidak akan ada lagi industri yang tersisa di dalam negeri. Ini mengingatkan saya pada lelucon yang pernah dibuat mantan Presiden Ronald Reagan. Anda tahu dia penundaan 10 tahun di Uni Soviet untuk pengiriman mobil dan hanya 1 dari 7 keluarga di Uni Soviet yang memiliki mobil. Waktu tunggu 10 tahun. Dan Anda harus melalui proses yang cukup panjang ketika Anda siap membeli. Lalu Anda membayar uangnya di muka. Dan ini terjadi pada seorang pria. Dan inilah kisah mereka yang mereka ceritakan dalam lelucon ini. Bahwa pria ini dia sudah membayar uangnya. Lalu orang yang bertanggung jawab berkata kepadanya, "Oke, kembali lagi 10 tahun lagi untuk mengambil mobil Anda." Dan dia berkata, "Pagi atau sore?" Orang di balik dia berkata, "Ya, 10 tahun lagi. Apa bedanya?" Dan dia berkata, "Ya, tukang ledengnya akan datang di pagi hari." Uni Soviet akan kembali
dan kembalinya dengan cara yang sangat unik. Di Rusia, perusahaan tidak boleh memecat pekerja karena akan berdampak buruk bagi citra Vladimir Putin dan ekonomi yang dipamerkannya. Artinya, perusahaan mengurangi hari kerja karyawan, bukan memberhentikan mereka. Beberapa perusahaan kini hanya menawarkan 4 hari kerja seminggu, bukan 5 hari seperti sebelumnya. Dengan begitu, perusahaan tak perlu membayar banyak ke pekerja dan bisa berpura-pura tingkat pekerjaan di Rusia tetap tinggi. Masalah dengan sistem ini adalah para pekerja harus melakukan jauh lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, sementara mereka dibayar lebih sedikit. Kalian bisa melihat bagaimana hal ini akan menimbulkan masalah, kan? Peralatan di perusahaan mobil ini tidak dirawat dengan baik, yang menyebabkan banyak masalah, yang menyebabkan penjualan menurun dan tentu saja bisnis kehabisan uang. Inilah yang sedang terjadi pada perusahaan mobil Rusia. Perusahaan terbesar melakukan ini minggu lalu, sekarang giliran perusahaan mobil terbesar kedua memecat karyawan setelah mencoba minggu kerja yang dipersingkat ini. Inovasi. Sekarang, setelah mendengar semua ini, mungkin terlihat seolah-olah hampir setiap industri di Rusia sedang mengalami kemunduran, tapi itu tidak benar. Ada satu bisnis yang kini berkembang pesat. Perang Ukraina berarti satu bagian dari ekonomi sedang berkembang pesat, dan itu adalah bisnis pemakaman. Dengan korban terus bertambah, industri pemakaman Rusia mencatat pertumbuhan rekor. Bagian paling lucu dari semua ini adalah angka-angka ini dipublikasikan oleh media pemerintah Rusia. Sementara itu, Kremlin menolak mengakui bahwa Rusia telah menderita 1 juta korban di garis depan. Mari kita bahas angka-angka ini. Menurut Rusia dan outlet, pasar layanan pemakaman di negara itu melonjak 13% dalam 4 bulan pertama tahun 2025 dengan hampir 200 bisnis baru dibuka untuk memenuhi permintaan ini. Secara pribadi, saya tidak tahu negara-negara menyimpan catatan seperti ini, tapi dengarkan statistik ini. Harga peti mati naik 9% pada bulan April dan biaya penggalian kubur melonjak 15%. Melihat pertumbuhan bisnis ini, saya merasa perusahaan ekuitas swasta akan segera membeli rumah duka di Rusia. Jadi saya ingin mendapatkan beberapa jawaban tentang pola pikir orang Rusia. Karena kita melihat angka-angka ini dan saya rasa itu tidak akan pernah berhasil di dunia barat, tapi Rusia memang sangat berbeda. Tentara Rusia mengalami kematian 20.000 tentara setiap bulannya. Secara total, mereka telah mengalami 1 juta korban jiwa. Setengah dari orang-orang itu tidak bisa kembali ke garis depan. Begitu parahnya luka-luka mereka. Dan sepertinya Putin tidak peduli. Tapi maksud saya, dari sudut pandang kemanusiaan, pasti ada titik di mana warga Rusia mulai peduli. Dengan cepatnya Rusia kehilangan pemuda dan pria, mungkin saya naif dan tidak mengerti pola pikir orang Rusia. Naif, tapi itulah. Jika sejarah Rusia dapat menjadi panduan, jadi kaum Vie bisa belajar bahwa setiap hasil positif dari perang selalu memperkuat rezim kelas penguasa. Apa waktu kata lancim perang Napoleon pada tahun 1812? Atau perang dunia II atau perang Rusia-Turki pada tahun 1877 sampai 1878. Jadi kemenangan selalu, Anda tahu, dorongan besar bagi rezim. Dan orang Rusia tidak pernah peduli dengan harganya. Maksud saya, Perang Dunia II adalah bencana. Ini adalah kerugiannya. Dan kualitas manajemen perang di awal perang itu benar-benar buruk. Tapi hasil akhirnya adalah kemenangan dan tidak ada yang peduli. Bahkan sekarang rezim Putin masih berspekulasi tentang Perang Dunia II sebagai pencapaian terbesarnya. Jika Anda bertanya ke orang Rusia soal Perang Dunia II, banyak dari mereka di seluruh semua yang muan, bahkan tidak akan ingat bahwa Amerika dan kerajaan Inggris adalah sekutu. Tanpa bantuan Amerika, Rusia tak akan bertahan di tahun pertama perang. Namun semua mulai terlupa, inilah kemenangan kita. Sisanya tidak penting. Jadi ini benar-benar ketidaktahuan sejarah. Tapi ada kebanggaan bahwa kita menang. Sekarang di sisi lain setiap kekalahan. Apakah kita membahas perang Crimea 1853 sampai 1856 saat koalisi Inggris, Perancis, dan Turki mengalahkan Rusia. Dan sebenarnya Anda tahu di Crimea di Rusia itu menyebabkan reformasi yang telah lama diperdebatkan untuk menghapus perbudakan. Dan juga Anda bisa berargumen bahwa reformasi Alexander II
pada tahun 1861. 1860 pada tahun 1960-an adalah yang paling reformasi liberal paling mendalam yang pernah ada di Rusia. Kemudian Anda dapat melihat perang Rusia-Jepang 1904 sampai 1905 kekalahan lain dan revolusi di Moskow. Dan kemudian sebenarnya itu adalah kerusuhan. Anda tahu mereka terjadi di seluruh Rusia. Dan kemudian monarki harus membuat konsesi besar. Kami mendapatkan monarki konstitusional pada tahun 1917. Stalemate terjadi pada Perang Dunia Pertama dan Rusia tidak dalam keadaan baik. Rezim bencana runtuh, perang dunia di Afghanistan, dan kekalahan yang jelas dalam Perang Dingin menyebabkan runtuhnya Uni Soviet. Jadi, itu tidak cukup untuk menakuti orang Rusia dengan kerugian-kerugian tersebut. Dan juga jangan lupa bahwa bagi banyak orang Rusia yang dikirim ke garis depan, tidak banyak pilihan yang tersisa. Putin dengan terampil menghindari mobilisasi Moskow dan Saint Petersburg. Kedua kota itu hampir tidak tersentuh. Kamu tidak mau, Putin, tidak mau ada potensi apapun. Bukan kerusuhan, tapi hanya kamu tahu itu adalah petugas pengantar. Ketidakpuasan. Hanya kota-kota besar. Ini seperti kebijakan besar-besaran. Jadi jika Anda melihat tentara Rusia, itu adalah tesisnya. Don Troyan yang dari Mirix direkrut dari penjara, dari lembaga pemasyarakatan, sebagian dari Republik Nasional, sebagian lagi dari daerah-daerah yang sangat terpuruk. Jadi orang-orang dibayar cukup baik dan ya itu cukup baik untuk keluarga mereka. Kami kehilangan orang tapi mendapat lebih banyak uang dari yang dibayangkan. Sampai jumpa ini tidak akan bertahan lama. Jadi saya setuju denganmu, ada masa kritis. Seorang Putin bisa kehabisan uang, itu omong-omong. Itu masalah lain. Kita untuk membayar agar kerugian terkompensasi. Ya, kau tahu, mungkin dia hanya pria putus asa yang pergi ke sana tanpa cukup persiapan. Tapi dia masih punya kekuasaan. Jadi kenapa? Dia masih punya akses ke tenaga kerja. Apa yang bisa jauh lebih berbahaya bagi Putin? Dan itulah yang selama ini saya perjuangkan. Dan sayangnya, hal itu tidak pernah diambil oleh negara-negara barat, yaitu menargetkan otak-otak. Anda perlu membuat brain drain. Putin mungkin punya beberapa juta tambahan. Tentara untuk garis depan, tapi dia hanya punya cadangan yang sangat-sangat sedikit untuk insinyur, ahli komputer, dan finansial. Cukup tawarkan mereka kesempatan meninggalkan Rusia. Banyak dari mereka mencoba pergi tahun 2022, tapi Eropa dan Amerika menolak meminta mereka kembali tanpa visa. Dan saya telah bekerja sama dengan anggota oposisi Rusia lain, seperti Mikhail Khodorkovsky. Kami mengusulkan deklarasi sederhana di Berlin, disebut Deklarasi Berlin. Anda tahu, ini adalah teks yang panjang, tapi memiliki 3 komponen utama. Orang Girs yang singgil ini keluar dari Rusia, harus mengakui perang itu kriminal, rezim tidak sah, sudah Crimea milik Ukraina. Dengan menandatangani deklarasi, Anda biar jadi kriminal di Rusia dan tak bisa tinggal di sana, sehingga bisa pindah ke tempat lain. Dan sebagian besar orang yang akan mengambil kesempatan ini, mereka berasal dari kategori ini. Insinyur, ahli komputer, dan finansial. Mereka tidak membayukan, mereka bukan pengungsi dari Suriah atau Afghanistan. Jadi mereka adalah orang-orang yang sebenarnya bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat. Ya, dan itulah yang saya sebut setengah bercanda Taiwan Rusia. Jadi bagaimana kalau kita menerima orang-orang ini dan melemahkan mesin perang Putin? Karena kalian butuh insinyur. Jadi mungkin ada beberapa ratus ribu orang seperti itu. Mesin perang Putin yang akan berhenti, namun tidak akan sufisien sebelumnya. Sebenarnya memang begitu. Tapi untuk melakukannya, Anda harus menetapkan tujuan strategis Anda untuk memenangkan perang. Seperti kata Winston Churchill, terima kasih sudah membawanya. Ini kemenangan, sama saja, tidak masalah. Tujuan kita hanya baik satu, kemenangan. Baik Biden, Trump, maupun pemimpin Eropa, tidak ada yang mau menyebut kata kemenangan. Selalu saja bagaimana kita bisa keluar dari kekacauan ini.